wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni dan saya ingin membacakan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi juga dikenal sebagai rumus dasar akuntansi adalah konsep dasar dalam bidang akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Udah. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahmatullah, kelas 12 IPS 1, pelajaran ekonomi. Unsur-unsur akuntansi. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Contoh aset meliputi kas, piutang, inventaris, dan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Liabilitas adalah kewajiban finansial entitas yang harus dibayar atau dipenuhi pada masa yang akan datang. Contoh liabilitas termasuk utang, gaji yang masih harus dibayar, dan pajak yang masih harus dibayarkan. Modal adalah akultas pemilik dalam entitas yang memerlukan selisih antara aset dan liabilitas. Modal mencerminkan investasi pemilik dan laba akuntansi rugi yang telah dihasilkan oleh entitas dari operasinya. Pendapatan adalah arus masuk ekonomi yang dihasilkan oleh entitas dari penjual barang atau jasa yang dapat meningkatkan modal. Beban adalah pengeluaran atau pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Laba rugi adalah selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapat lebih besar dari beban, itu menghasilkan laba bersih. Sementara jika beban lebih besar dari pendapat, itu menghasilkan rugi bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan persamaan akan menjelasi persamaan dasar akuntansi. Pertama, Bapak Doni memiliki usaha barbershop dengan modal awal 20 juta. Oke, kita masukkan ya. 20 juta modal awal. Nah, tanggal 2 dibayar beban sewa ruko sebesar 5 juta dan sewa. Ya, masukin ke sini tanggal 2, kasa masuk sini, ekuitas masuk di beban sewa. Tanggal 3 dibeli peralatan untuk kebutuhan barbershop sebesar 7.500.000. Tanggal 3 ya, masukkan ke kas peralatan. Ini di sini kan nggak usah lah keterangan. Tanggal 4 dibeli perlengkapan untuk kebutuhan barbershop sebesar 3 juta. Tanggal 4 masuk ke kas dan perlengkapan sama seperti peralatan, tapi bedanya ini perlengkapan. Tanggal 5 diterima pinjaman dari bank sebesar 4 juta. Diterima nih, masuk kas. Utangnya kan soalnya masuk dari pinjaman, masuk utang ke liabilitas 4 juta. Tanggal 6 diterima pendapatan pangkas rambut sebesar 6 juta. 6 juta pangkas rambut. Tanggal 6 masuk ke kas karena dapat pendapatan, terangannya tulis pendapatan. Tanggal 7 dibayar beban listrik, air, dan telepon DLL sebesar 500.000. 500 kas di sini, ekuitas 500.000. Sini juga dibayar. Jumlah kas 14 juta, peralatan 7.500.000, perlengkapan 3 juta, utangnya 4 juta, ekuitasnya 20.500.000. Karena dijumlahkan akhirnya balance sama kan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan Bapak Doni. Pendapatan pada tanggal 6 mendapatkan 6 juta rupiah. Bebannya ada beban sewa pada tanggal 2 yaitu sebesar 5 juta.
beban listrik pada tanggal 7 sebesar 500.000, jadi totalnya yaitu 5.500.000. Laba ruginya 6 juta dikurangi 5.500.000, jadi totalnya 500.000, berarti untung. Laporan perubahan modal September. Modal awal pada tanggal 1 20 juta rupiah. Laba bersihnya 500.000, jadi totalnya 20.500.000. Neraca Aktiva. Kasnya ada 14 juta rupiah, peralatan 7.500.000, perlengkapan 3 juta, jadi totalnya 24.500.000. Pasipanya liabilitasnya 4 juta, ekuitasnya 20.500.000, jadi totalnya 24.500.000. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.